Puji Tuhan, silakan duduk, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ya, ini beberapa orang yang hadir sore ini benar-benar merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, ada saudara kita, puji Tuhan. Ya, boleh saya minta bangkit berdiri? Mari Pak. Beliau dilewatkan dari sesuatu yang dahsyat beberapa minggu lalu. Oke, dalam kondisi betul-betul saya hanya bisa memantau lewat saudaranya, lewat adiknya. Tapi kalau Pak Kohin bisa sore hari ini beribadah, berarti tugas belum selesai. Operasi jantung di Penang. Ya. Tapi luar biasa mengalami juga percepatan dari kesembuhan yang ada. Ya. Bahkan beberapa di antara kita bersyukur Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang ajaib. Ya. Kita mau mendengar kebenaran firman di puncak tema gereja kita bulan Oktober. Kita membahas DNA gereja kita. Kita direview, kita direfresh, kita diingatkan kembali dalam tiap minggu dalam ibadah di bulan Oktober tentang inilah blueprint kita, keluarga kerajaan. Inilah kita, keluarga kerajaan dengan DNA yang Tuhan sudah letakkan blueprint cetak biru 31 tahun perjalanan gereja kita. Dan sore ini kita akan mendengar pada puncak daripada tema kita DNA. Kita akan belajar tentang think global, act lokal. Berpikir global dan bertindak lokal. Dasar kebenaran firman diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dengan pasti Alkitab memberitahukan kepada kita, setiap kita yang menjadi pengikut Kristus akan menerima kuasa. Akan menerima kekuatan yang dahsyat. Yang bisa menggerakkan banyak orang. Bisa merubah banyak orang. Dan firman Tuhan berkata dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, kata kuasa dunamos, seperti kekuatan dinamit, kecil, tapi begitu ia diledakkan berfungsi sesuai bagiannya, bisa meluluh lantakkan sesuatu yang keras. Dan Tuhan berkata buat kita, kalau kita menerima pengurapan Roh Kudus, dalam pencurahan Roh Kudus kita menerima Tuhan mengurapi kita. Tuhan berkata, itu enggak sekedar dunamosnya itu untuk membuat kamu berbangga. Lalu saya dan Bapak Ibu Saudara semua kita berkata, wah pokoknya saya menerima Roh Kudus. Enggak. Karena ayat selanjutnya kita akan baca bersama-sama. Bagian kalimat yang terakhir, bagian kedua. Dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus yang menyertai kita sampai kepada hari ini. Roh Kudus yang sama. Memberikan kepada kita pendampingan agar kita bisa menjadi saksi Yesus Kristus. Siapapun kita. Saudara, gambar foto pada akhir daripada ibadah ulang tahun gereja kita di satu tempat di Boyolali. Bapak, Ibu dan saya bisa lihat, bersyukur kalau Anda dan saya ada di dalamnya. Ya, saya tahu tidak seluruh jemaat bisa ikut karena dengan berbagai
acara yang ada. Ya, ini foto ini tidak akan hilang dalam sejarah gereja kita. Saya, Bapak Gembala yang lagi pelayanan di Betani, Klaten sore ini, tadi pagi dan sore ini. Okay. Satu waktu kami tahu tugas kami akan selesai. Berapa minggu lalu, saya pagi-pagi dikabari, salah satu rekan teman, seorang wanita, Ibu Gembala, pagi-pagi jam 5 dipanggil oleh Tuhan pulang. Saya dengan Bapak Gembala mendengar ini, kami ambil waktu di tengah kesibukan yang ada luar biasa untuk coba melayat lebih dahulu. Karena kami tahu itu hari Sabtu, Minggu kita semua ada ibadah, Senin kami tim penggembalaan dan staf sudah rapat, lalu saya lanjutkan setelah meeting koordinasi, ada meeting berkaitan dengan pentabisan pendeta-pendeta muda. Dan saya tahu, saya berkata kalau mau ngelayat harus hari Sabtu kita berangkat. Makanya malam Sabtu kami berangkat setelah acara di rumah satu keluarga yang hari ini berbahagia dengan pernikahan putrinya. Ya. Dan waktu saya datang, saya ingat beliau, almarhum Ibu Meli Rifa, Ibu Gembala dari gereja Betani Solo. Saya ingat sekian belas tahun lalu ketika bersama-sama bagaimana membangun wanita-wanita di Indonesia. Bahkan dengan program wanita spesial. Dan hari itu saya melihat, saya hanya sampaikan, saya kumpulkan anak-anaknya, menantu dan cucu-cucunya. Dan saya berkata, selamat jalan ya Bu. Tugasmu selesai. Kau kembali kepada Bapak yang mempercayakan itu. Dan sekali lagi saya diingatkan, gak ada selamanya kita hidup di dunia ini. Satu waktu ketika tugas kita sudah selesai, pasti kita akan kembali menghadap Tuhan. Oke? Makanya saya boleh ngomong gambar yang kita lihat dari ulang tahun gereja kita, dari semua kita yang ada. Nanti akan terus, sejarah tidak akan bisa dilupakan. Semua kita yang ada di sini tidak bisa dilupakan oleh anak cucu generasi penerus JKI Keluarga Kerajaan. Siapapun, bahkan beberapa waktu ini persiapan ulang tahun, mulai lagi. Apa yang pernah terjadi 31 tahun, bahkan rentetan dari semuanya nggak bisa dibuang. Karena kenangan ini akan tetap diingat oleh generasi penerus kita. Dan doa kami tahun berikutnya jumlahnya bukan hanya segini. Tapi Tuhan bisa percayakan 2-3 kali lebih daripada yang ada saat ini. Katakan haleluya. Kenapa Bapak Ibu Saudara sesuai firman yang Tuhan katakan. Kamu akan jadi saksiku. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan dalam Yesaya 49 ayat 6. Secara khusus Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Tuhan menetapkan Bapak, Ibu dan saya, saudara dan saya. Dia belum selesai dengan semua firman-Nya untuk kita. Bahwa skop yang Tuhan rencanakan, kita sekalian together as one. Bersama-sama kamu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa.
Bagaimana itu bisa terjadi Tuhan? Maka yang Tuhan akan ajarkan buat kita, bertindak dalam rancangan Allah. Sebab Allah berkata dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Katakan amin bagi yang percaya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, saudaraku, apapun yang terjadi diizinkan proses dalam kehidupan kita hari-hari ini. Firman tetap firman. Allah tidak merancangkan kecelakaan untuk Anda dan saya. Allah tidak punya rancangan hari depan buruk untuk kita. Tapi Dia janji buat kita hari depan yang penuh hope. Ada harapan, ada sesuatu yang kita tahu bersama dengan Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan tidak Tuhan berfirman, aku merencanakan itu loh. Tapi dalam bahasa asli juga, dalam kitab bahasa Ibrani Yeremia 29 ayat 11, dalam terjemahan bahasa Indonesia tetap sama. Bukan rencana, tapi rancangan. Apa bedanya rencana dan rancangan? Beberapa minggu ini jujur ayat ini menjadi rema pribadi buat saya. Biasanya saya baca Yeremia 29 ayat 11, oke. Oh Tuhan itu punya rancangan. Tapi satu hari beberapa hari di belakang Tuhan ngomong kayak gini. Tunjukkan seperti kata rancangan itu muncul lebih kuat. Dan Tuhan berbicara secara pribadi, rema, logos ini menjadi rema buat saya. Kenapa saudara? Lalu Tuhan tunjukkan, coba kamu pelajari. Aku tidak merencanakan loh, aku merancangkan. Makanya saya pelajari, saya ambil waktu saya belajar. Oh ternyata saya menemukan Bapak Ibu. Kenapa Tuhan nulis kata firman-Nya, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rencana. Ternyata ada perbedaan antara rencana dan rancangan. Rencana lebih fokus pada apa yang akan dilakukan. Saya mau ke Semarang. Apakah saya sudah ke Semarang? Belum. Akan. Ya. Kalau ayat Yeremia 29, Tuhan berkata, seandainya kata itu diganti rencana, maka apakah betul damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan? Hari depan yang penuh harapan, yakin bisa kita terima? Belum tentu pasti. Karena Tuhan baru berkata, akan, kurencanakan akan. Sore ini Anda dan saya bersyukur karena kebenaran firman dibukakan buat kita. Tuhan ngomong, aku enggak rencana loh. Aku merancangkan. Aku membuat blueprint. Seperti arsitek. Awalnya tidak ada apa-apa. Tapi seorang arsitek mulai, aku mau membangun gedung. Lalu kemudian gedung seperti apa, fungsinya seperti apa, bahannya seperti apa. Gedung itu awalnya belum ada. Tapi ketika arsitek mulai gambar, lalu mendesain, lalu kemudian membuat blueprintnya. Ini untuk ini untuk itu. Lalu kemudian dia berkata,
berkata ini blueprintnya, ini rancangannya. Lalu kemudian kontraktor mulai ambil alih. Lalu kemudian sipil mulai ambil alih. Tukang mulai kerja dan lain sebagainya. Sampai kemudian gedung itu menjadi nyata. Dan saat diresmikan. Baru kemudian orang ini, siapa arsiteknya? Lalu kita tunjuk, ini arsiteknya. Itulah yang disebut rancangan. Gak hanya akan, tapi yang luar biasa, arsitek bekerja sama dengan yang lain mulai mewujudkannya. Dan Alkitab Yeremia 29 ayat 11, dengar Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak merancangkan kecelakaan buat hidup kita. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan untuk kita. Yang percaya katakan amin untuk hal ini. Makanya kalau anakmu nakal atau keluargamu sedang bermasalah, bawa kepada Tuhan, aku percaya engkau enggak merancangkan anakku akan menyusahkan aku. Aku percaya engkau merancangkan masa depan yang baik untuk anak-anak keturunanku. Dan aku mempercayai engkau ada di dalamnya, sedang mengerjakan semua. Dan pada the end-nya, terakhirnya, aku akan bersyukur karena Tuhan itu luar biasa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Kalau kita mengerti ini, Bapak Ibu, kita nggak akan hidup dalam keputusasaan. Kita menyerah kepada keadaan. Lalu kita ngomong, wes Tuhan aku nyerah, lebih baik mati aja dan lain sebagainya. Enggak. Kalau kita bisa menangkap, mengerti kebenaran ini. Karena kita tahu Tuhan enggak pernah merancangkan sesuatu yang jelek bagi kita anak-anaknya. Bahkan ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ini poin yang pertama yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu sore ini. Bagaimana berpikir global, bertindak lokal. Anda dan saya mesti tahu dasarnya. Aku ini dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan kepadaku. Tuhan berkata, aku akan jadi terang bagi bangsa-bangsa. Ada sesuatu yang besar di depan sana. Makanya Roh Kudus yang mendampingi kita akan membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya melakukan hal-hal yang besar. Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Katakan amin. Dengan siapa? Dengan Tuhan yang punya rancangan atas hidupku. Aku akan melakukan perbuatan-perbuatan hal-hal yang luar biasa. Yang spektakuler. Yang di luar kemampuanku. Bahkan di luar daripada seluruh keterbatasanku. Sampai hari ini. Izinkan saya ngomong ini dalam doa-doa pribadi, kadang menopang doa anak-anak kita di sini. Saya harap para orang tua mendoakan anak-anak, memberkati anak-anak. Tapi ada beberapa banyak anak-anak di sini yang kadang Tuhan munculkan untuk saya doakan secara pribadi. Tadi habis selesai ibadah, satu anak lagi, Mami tolong doakan. Hari ini dalam ibadah raya 1, saya bersyukur ketemu 2-3 orang yang ngomong. Yang pertama, loh kok ada di sini? Ya Mami.
mau datang di pernikahan rekan seangkatannya yang hari ini menikah. Kemarin menikah, diberkati, lalu hari ini pesta. Oke, kamu ada di mana? Lalu sedikit cerita kepada saya. Makasih Mami buat motivasi, buat arahan di gereja GKI Keluarga Kerajaan. Lalu temannya satu ngomong, itu keliling terus Mi. Oke. Jarang stay di Jakarta tempat dia bekerja. Lalu kemudian, oh ya kemana kamu? Lalu bilang, anugerah Mami. Kadang ke Cina, kadang ke Singapura. Oke. Bahkan dipercaya juga ke bangsa-bangsa. Lalu dia sebutkan beberapa negara. Wow, puji Tuhan. Kemarin, tadi pagi juga selesai ibadah saya ngobrol dengan Bu Pipin. Lalu kemudian ada hal yang saya dengar dari Bu Pipin. Saya bersyukur, saya senang ya, untuk apa yang terjadi buat anak-anak yang Tuhan percayakan. Tadi juga Mami tolong doakan, Kemis besok akan berangkat. Oh kemana kamu? Ke China Mami. Oh ya? Berapa orang? Dari sekolah 4 orang. Dan jujur hari ini saya dikonfirmasi firman ini, khotbah ini enggak sekedar khotbah. Karena akan tergenapi bagi kita yang percaya akan firman Tuhan. Bahwa generasi penerus kita, anak-anak kita, diri kita, Tuhan akan bawa ke bangsa-bangsa. Katakan amin. Hari ini saja selesai khotbah saya langsung dikonfirmasi 3 orang. Yang semuanya anak-anak kita. Pernah bersama-sama dengan kita. Makanya saya juga mendorong sore ini. Ayolah, berubahlah cara kamu berpikir, mindsetmu. Sebentar saya akan tunjukkan itu. Karena Tuhan menetapkan kamu dan saya, semua kita di tempat ini. Apapun latar belakang kita. Kamu akan jadi terang bagi bangsa-bangsa. Tidak hanya skupnya kecil Bapak Ibu. Makanya bersama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Saya nggak ngerti, tapi doa kami buat anak-anak, buat semua kita jemaat Tuhan di sini. Satu kali Papa Jo dan saya akan selesai. Satu waktu, menurut waktunya Tuhan. Bisa 10-15 tahun ke depan, kita nggak pernah tahu. Tapi yang saya tahu, benih yang kami tanam akan tumbuh dan kemudian menghasilkan pohon yang berbuah lebat. Dan kemudian dari buah itu akan muncul kemudian hal-hal hebat, lebih hebat daripada kita yang orang tua. Katakan amin. Makanya kita mau belajar berpikirlah global. Apa itu berpikir global? Berpikir luas. Ya, berpikir luas. Keluarlah. Maaf, saya ambil contoh. Anda dan saya, kehidupan kita seperti tempat permen ini. Percaya satu, ketika kita punya wadah seperti ini, kalau diri kita seperti ini, maka yang mampu untuk kita tampung tidak lebih daripada apa yang ada di sini. Dan jujur, kadang kita menutup diri. Kita tutup. Dan kita kemudian, bahkan ada beberapa kita
kita lem, kasih perekat. Karena kita berpikir yang penting hidup. Yang penting aku eksis seperti ini. Lalu kita menutup diri dengan rasa puas diri. Bahasanya kalau boleh saya sering kali pakai. Kita hebat, kita luar biasa. Tapi di dalam kandang kita sendiri. Wow hebat, wow luar biasa. Tapi di dalam kandang kita sendiri. Dan tertutup dengan apa? Apa bisa? Berpikir global, eks lokal. Melakukan perkara besar, apa bisa? Tuhan hanya berkata gini, apa yang kamu katakan itu punya kuasa. Kalau kamu katakan apa bisa, maka itu menutup dirimu sendiri. Tidak akan ada mujizat yang besar yang terjadi buat hidupmu dan hidup. Apa yang harus kita lakukan? Keluarlah dari ini. Dengan cara apa? Berpikirlah. Bahasa saya selama mimpi Anda tahu tidak bayar, beranilah bermimpi. Untuk berkata seperti ini, Tuhan aku tahu Tuhanku tuh hebat. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Tuhanku tuh dahsyat, Tuhanku tuh besar. Dan Tuhan yang di dalamku, itulah yang akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup. Katakan amin. Saya sudah dengar loh ini tapi saya belum ketemu. Ini salah satu di IO. Siapa yang diinfokan ke saya yang sebentar lagi akan berangkat ke Singapura? Mana anak kita? Siapa? Oke, kamu berdiri nak. Kamu berdiri. Ini mahasiswa UNS Solo. Oh ya? Rasanya impossible. Nak kamu maju aja nak ke sini nak. Saya nggak tahu sore ini Tuhan mau bawa kita benar-benar. Nggak ada yang sulit loh kalau kamu dan saya percaya kepada Tuhan yang besar. Ini di gereja kita sejak sekolah minggu, gereja anak. Saya kenal persis, Kak Priska nggak ada hari ini. Ini salah satu murid sekolah minggu, mindernya setengah mati. Awal-awal. Dengan latar belakang apa yang diizinkan proses hidup di keluarganya yang tidak mudah. Tapi hari ini saya mau beritahu, betul kapan berangkat ke Singapura? Januari. Berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Untuk apa? Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Mari beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Ini ada di sini. Ada anak kita yang sedang ada kuliah dan sebentar lagi wisuda di Melbourne. Ada anak-anak yang lain. Coba anak muda coba lihat ke mimbar, coba lihat ke Mamah Moy. Coba lihat. Anak-anak muda boleh lihat. Sampai Anda mahasiswa boleh lihat. Kamu percaya Tuhanmu hebat? Kamu kenali Tuhanmu hebat? Saya yakin bukan hanya Dia yang bisa. Saya yakin Tuhan akan munculkan di antara anak-anak yang lain di gereja ini. Katakan amin. Impossible, enggak mungkin. Tapi hari ini kita dengar ini. Lihat sendiri. Katakan amin. Tuhan berkati, sukses, tetap humble, tetap rendah hati. Ya, oke.
Kita tidak pernah tahu loh apa yang terjadi di depan. Makanya saya selalu mengajarkan, mami agak galak kepada kalian. Kalau ibadah itu ibadah tenanan. Kalau kamu berbakti kepada Tuhan, letakkan handphonemu. Dengar firman. Bagaimana kamu akan dengar perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan. Kalau kamu di dalam gereja malah asik dengan permainanmu. Asik dengan handphonemu. Sedang Tuhan mau berfirman kepadamu. Kenapa saya galak buat hal ini? Karena saya mengasihi kalian semua anak-anak. Saya percaya firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu akan terjadi bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Saya sudah mulai lihat ayah kecil ini, putranya Pak Robi. Saya punya visi, saya tahu orang tuanya juga bermimpi sesuatu. Tapi saya bilang sebagai ibu gembala, lihat mungkin tidak banyak ngomong. Tapi mami ini orang cermat. Makanya bisa ngamati. Saya bilang, ini calon drummer ini ke depan. Dan itu muncul dari mana? Di antara kita loh Bapak Ibu. Saya tahu ketika Tuhan menyatakan dirinya di tempat ini, hal-hal besar juga akan mengikutinya. Berpikir global. Yuk, berhenti menutupi dirimu dengan semua yang terbatas itu. Berani untuk keluar. Berani untuk keluar. Mana Muel? Lemuel? Ada di sini? Tadi pagi. Papanya, mamanya bermimpi, khususnya papanya. Anaknya bisa menjadi salah satu pemain basket di Indonesia. Saya ngomong dengan Muel. Muel, kamu mesti berlatih fisiknya nak. Yuk. Mami ini punya latar belakang. Dulu waktu muda pemain basket. Jadi ngerti fisiknya mesti kuat. Nek lembe-lembe gitu nggak bisa nak. Harus nak. Salah satu skill dilatih oleh coachnya. Tapi ada bagian yang saya bilang, mami doakan kamu. Yuk nak. Dan saya mempercayai orang-orang yang berani berpikir luas, berpikir global. Makanya maaf di gereja ini kalau Bapak Ibu dengar, saudara dengar. Kenapa kadang kita ngomong bawa anakmu keluar dari Salatiga. Biar mereka bergaul dengan orang yang lebih hebat dari dirinya. Supaya apa? Wawasannya lebih luas. Bawa. Pergi ke tempat lain. Mungkin beberapa waktu biar mereka belajar. Sekali lagi jangan jago kandang. Hebat. Tapi skupnya cuma di sini. Itu berpikir global. Nah apa yang seringkali menghalangi kita ini berpikir global, berpikir lebih luas. Melihat ke dalam. Fokusnya hanya kepada masalah pribadi, kebutuhan pribadi, kekurangan, keluarga kita, bahkan gereja ini. Bapak Ibu Gembala selalu ngomong, yuk keluar. Berpikir keluar, belajar dari luar. Jangan malu untuk belajar dari mereka yang lebih maju dari kita. Dalam bisnis pun jangan menutup diri. Ya, hebat. Belajar dari para pebisnis lain yang lebih hebat daripada kita. Responnya benar. Bukan respon jelek. Respon enggak benar jelek itu sering kali ngomong. Oh dia bisa maju ini karena gini. Bera priori. Makanya Anda dan saya akhirnya apa? Terkungkung di sini. Coba berespon dengan benar.
Lihatnya jangan lihat negatifnya, lihatnya sisi positifnya. Kenapa dia bisa maju? Kenapa dia bisa lebih baik dari saya? Kenapa pelayanannya jauh lebih baik daripada saya? Itu yang saya kerjakan. Itu cara berpikir luas. Itu yang membuat Tuhan berkata, karena kamu sudah daya tampungmu terbuka, kamu lebih luas. Misalnya wadah ini jadi makin besar karena kita berpikir luas. Tuhan berkata, kamu mampu tak isi lebih banyak lagi, tak percaya lebih banyak lagi. Katakan amin. Ya? Apa yang membuat kita nggak bisa berpikir luas? Mikirin diri sendiri, masalah diri sendiri, persoalan diri sendiri. Energi kita, waktu kita habis di situ. Makanya Tuhan mengajak kita, yuk mau keluar dari semua hal, lihat keluar. Karena Tuhan mau kita juga melihat hal yang besar. Bagaimana bisa berpikir global untuk kita semuanya? Lihat juga dunia dari sudut mata Allah. Mata Tuhan. Tuhan itu besar. Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Belajarlah Anda dan saya mengenali dan melihat dari kacamata Tuhan sendiri. Dan bagaimana berpikir global menjadi hidup bagi kita. Bapak Ibu, kita hidup di era yang informasi dengan cepat bisa masuk. Saya beberapa minggu ambil waktu sejenak untuk saudara-saudara kita di Nigeria. Ada apa dengan Nigeria? Mungkin di dunia, di Indonesia nggak banyak diekspos. Tapi kalau Anda dan saya coba melihat dari kacamata dunia, Nigeria sedang menangis. Anak-anak Tuhan sedang menangis. Pengikut Yesus sedang menangis. Kenapa? Boko Haram memusnahkan kekristenan di Nigeria. Orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Orang-orang Kristen disiksa. Orang-orang Kristen kalau enggak berani mati. Next kita lihat ini. Yang diperhadapkan mereka adalah peti mati. Yang diperhadapkan mereka seperti ini Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu sedikit belajar atau saudara belajar di sidang PBB. Setelah kemudian semua tentang Gaza banyak dibicarakan genosid yang ada. Israel menjadi subjek atau objek untuk mereka cam sebagai genosid. Ada satu perwakilan dari Nigeria di depan sidang PBB menanyakan kepada semua negara bangsa yang hadir waktu itu. Bagaimana, apakah engkau memikirkan kami di Nigeria? Apakah engkau memikirkan kami? Genosid juga loh yang terjadi di Nigeria. Bagaimana tiap minggu, bukan ratusan orang, ribuan orang pengikut Kristus dibunuh, mati. Dan harus mati untuk mempertahankan iman. Kemana suaramu? Dia berani lantang berbicara. Kemana suaramu? Kemana negara-negara lain? Masakan menutup mata kepada kami di Nigeria. Sedangkan Anda berkoar-koar banyak untuk apa yang terjadi dengan Hamas. Waktu saya mendengar itu saya tersentak. Saya coba cari tahu. Wow. Butuh kasih tanpa batas. Agar kita juga bisa bertindak,
berpikir bijak, minta hikmat, dan juga bertindak dalam ketepatan. Saudara, mari pegangi kepalanya masing-masing. Ini lagi doa puasa Daniel. Ya, kita lagi berdoa, kita bayar harga, enggak makan daging, enggak makan yang enak-enak. Ada yang tanya, Mami telur bagaimana? Telur juga masuk bagian yang kita bisa belajar dalam puasa Daniel. Untuk apa sih puasa Daniel? Aku butuh hikmatnya Tuhan atasku. Seperti Daniel juga punya hikmat yang luar biasa. 3 kali pemerintahan raja dia tetap terpakai. Dia tetap orang yang berhikmat luar biasa. Spirit of excellence. Itu Daniel. Ya. Wow, benar-benar berkualitas. Enggak tanggung. Tapi benar-benar di atas rata-rata. Itu Daniel. Dan kita sedang membayar harga dengan puasa Daniel. Hari ini hari yang ke-7 kita puasa Daniel. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Saudara yang terus mengikuti merespon. Karena kita sedang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Butuh hikmat. Butuh pengurapan seperti Daniel. Dan itu butuh nanti. Di sini. Mari tumpangi tangan. Dalam nama Yesus. Ayo ngomong dalam nama Yesus. Berpikir global. Yuk. Berpikir luas. Katakan amin. Katakan amin. Dan saya percaya waktu kita lebih luas, Tuhan juga promosikan kita menjadi jauh lebih luas, lebih tinggi dari hari ini. Katakan amin. Bertindak lokal seperti apa? Itu tindakan konkret. Dimulai dari lingkungan kita, Yerusalem kita. I care, kita perhatian kepada sesama anggota my team. Kita perhatian, visitasi, kita memperhatikan, mendoakan. Apa yang kita bisa lakukan. Mulai dari situ. Lalu jangkauan yang lebih luas. Yudea, Samaria kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk lingkungan kota kita Salatiga. Untuk Kabupaten Semarang, Boyolali, apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa berperan di dalamnya. Tadi pagi saya singgung. Tadi sore juga saya bersyukur sebelum ke gereja saya dikabari 2 gereja JKI yang jemaatnya masih sekitar 30-an, 20-an di kota kita Salatiga ini. Bahkan hari Kamis besok beberapa orang dari mereka, wakil mereka akan ditahbiskan dalam kependetaan di JKI. Saya bersyukur Bu Moy menginfokan, melaporkan. Kemarin kami baptisan air. Hari ini dari gereja yang kecil lagi berkata, ada 6 orang dibaptiskan. Wah, saya bilang puji Tuhan. Yuk, maju bareng-bareng yuk. Yuk, lakukan hal yang lebih luas lagi. Dan salah satu di antara mereka, saudaraku, saya infokan ini. Saya sudah tanyakan kepada instansi terkait. Gak dilarang ya Pak? Bahkan di kota ini saya tanyakan, karena mulai gedung DPRD terbuka, boleh 1 bulan sekali praise and worship, pujian penyembahan di gedung di halaman DPRD. Kalau Anda buka YouTube, sekarang ini jalanan selama itu tidak mengganggu lalu lintas di pinggir-pinggir jalan di Solo, di Kudus, di Semarang besok hari Selasa di tepi pantai. Orang bisa praise and worship, pujian
penyembahan kepada Tuhan. Di kota kita malam minggu kecuali mereka bilang kecuali hujan Mama Moi, kecuali hujan Mami kami tidak lakukan. Tapi selama terang kami lakukan. Coba boleh cek. Karena saya ngecek. Ya. Beberapa anak Tuhan pakai gitar, pakai kajun. Di alun-alun lapangan Pancasila nyanyi, pakai mic, memuji Tuhan. Makanya saya tanya kepada pemerintah kita, cukup kenal, cukup dekat. Pak, apakah tidak ada masalah ini? Oh enggak Bu, karena dalam rangka toleransi yang dibangun di Indonesia. Wow, begitu saya dengar ini pintu, ini kesempatan lewat pujian orang bisa dimenangkan bagi Kristus. Why not? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Lakukan hal ini, bertindak. Sekali lagi gak terkungkung dengan tembok, dengan komunitas kita, gereja kita yang hanya mikirin ke dalam gereja kita. Enggak, Tuhan berkata keluar. Bertindaklah dalam hal ini. Saya tutup dengan ini. Gereja kita mulai. Dan hari ini tadi sudah mulai. Saya bangga dengan Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya dengar dari ketua bank sampah di gereja kita baru satu yang menyerahkan. Saya bilang enggak apa-apa. Saya tadi pulang setelah ketemu saya ke rumah berkat. Kenapa sih gereja kita mau lakukan ini? Ini tindakan lokal. Enggak cuma ngomong tok, ngomong doang. Tapi actionnya itu ada. Tindakan global, tindakan lokal yang berdampak global. Kenapa ada bank sampah? Waktu pemerintah mulai ngomong, kami kesulitan loh Bu Pendeta. Tadi saya laporkan kepada pimpinan dari bank sampah di Salatiga ini. Beliau bilang keren, gereja JKI keren. Kiranya menjadi contoh bagi yang lain-lainnya, menyusul yang lainnya. Anda tahu kisah di Ronggo ya. Tempat sampah TPA terakhir. Dilaporkan beliau ngomong, Bu Pendeta ini gimana? Beberapa waktu lalu salah satu jemaat kita yang bekerja angkut sampah di salah satu ASN dan tugasnya untuk itu. Bikin status, saya tanya ada apa, kenapa, ada persoalan apa. Ya Mami gak bisa buang sampah. Tuh kenapa? Diblokir dengan penduduk di sekitarnya. Karena sekarang dulu ada 2 gunungan sampah. Sekarang sudah 3 gunungan sampah. Dan terakhir ada satu daerah yang berdampak dan berkata, baunya sampah tidak karuan. Makanya kemudian yang menangani sampah di Salatiga, di kota kita ini mulai ngomong. Ini piye mesti cari solusi. Dan gereja kita tidak sekedar mendengar. Gereja kita bertindak untuk action buat kota di mana Tuhan menitipkan kita. Caranya apa? Kita ngerti ini, mendaur plastik itu butuh waktu. Ya sedikit. Plastik yang kita buang di tanah. Untuk mencerna kembali butuh waktu puluhan tahun. Dimulai dari kita. Yang kumpulkan plastik di rumah kita masing-masing bekas, botol dan lain sebagainya. Karena buat anak cucu keturunan kita satu waktu nanti. Kenapa? Apa salahnya? Maaf Ibu Lisa, kami ada transit di Balikpapan ketika pelayanan ke Bro, Kalimantan Timur. Kami beli minuman
Bu Lisa, belikan saya minuman, Mami air putih. Ya, saya bawa tumbler. Tapi kosong, yuk. Ya. Masuk nih di tumbler. Spontan langsung. Saya langsung buka, tutup botolnya. Buka segelnya, nama perusahaannya. Krek, 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 krek. Terus saya tempesin. Bu Lisa langsung ngomong, Mami tak bawa nih ya Mami, dibawa ke Salatiga. Kenapa spontanitas seperti itu sekarang? Karena saya ngerti, gereja juga bisa bertindak secara lokal untuk menjadi berkat bagi lingkungannya. Amin. Amin. Apa salahnya dikumpulkan? Kalau dibawa ke gereja tiap minggu, ya diserahkan ke marketplace yang handle bank sampah ini. Kenapa tidak? Rumah kita bersih, lingkungan kita juga bersih, dan generasi anak cucu keturunan kita, mereka akan mengalami tanah yang subur, bukan tanah yang dipenuhi dengan plastik-plastik yang sulit diurai. Katakan amin. Lumbung Yusuf. Kenapa sih tiap bulan diajarkan di gereja ini, divisi sosial Ibu Lulu umumkan, butuh beras, butuh minyak, butuh apa. Itu salah satu tindakan sebenarnya. Dilatih, dimulai dari hal yang kecil. Untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Sampai satu waktu kita siap. Pergi ke bangsa-bangsa dan melakukan hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Pak Muryantoro, anak rohani kami di Klaten, baru pulang dari Pakistan. Sebelum berangkat, tolong Bu, Pak, doakan. Kami mendoakan dia lewat telepon. Baru beberapa hari lalu, kirim data-datanya bagaimana pelayan di sana. Saya bilang, wow. Saya bilang, gak pernah bermimpi dari seseorang yang sederhana. Tapi dibawa ke bangsa-bangsa untuk jadi berkat luar biasa. Saya kok yakin anak-anak keturunan kita juga akan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan firman. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama.